Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di RSUD Sionagoro dan di Sionagoro FM yang dipancarkan dari 107,3 FM. Bersama saya Dr. Arlin Yonita, spesialis penyakit dalam acara 1 jam bersama Dr. Arlin. Dan pagi ini kita kedatangan tamu. Beliau adalah selalu dokter anak karena namanya pediatri. Iya. Ini Dr. Devi, pediatri spesialis anak. Assalamualaikum Dr. Devi. Waalaikumsalam dokter. Ini dokter udah kedatangan yang kedua ya dok ya? Iya, kedua. Jangan apa-apa ya dok ya? Iya, nanti ya kayaknya. Oke, Dr. Devi minggu lalu habis mengikuti pelatihan konselor ASI dan dia udah dapat ijazah konselor. Nah, beliau pelatihan berapa hari itu waktu itu? Itu sekitar 5 hari. 5 hari. Kita mau ulik-ulik apa aja sih yang didapat selama 5 hari dari beliau. Pas di mana ya? Surabaya? Di Surabaya. Surabaya, jauh-jauh ke Surabaya untuk mendapatkan Menuntut ilmu. Menuntut ilmu sampai ke negeri Cina. Cina pindah ke Surabaya dulu. Oke deh, jadi pagi ini Dr. Devi kita acaranya judulnya adalah menyusui bayi baru lahir atau bayi yang tidak lahir udah lama dengan bahagia. Jadi apa aja sih yang harus diketahui, karena untuk bahagia itu harus ada ilmunya ya. Jadi nggak asal jalan aja. Terus kita mau mengetahui tuh dari A sampai Z, walaupun nggak mungkin harus ada berpodcast yang lain juga. Kalau mau bikin serial podcast ya. Ini yang penting untuk diketahui oleh seorang ibu, terutama nih ibu muda ya dokter ya, ibu muda yang belum pernah pengalaman. Sebenarnya ibu muda, ibu yang setengah tua, ibu tua yang pun itu juga yang pertama kali semuanya, semuanya ibu penting. Yang pertama kali mungkin. Oke. Jadi saya sampaikan prolog ini bahwa menyusui adalah proses alami yang penting untuk pertumbuhan bayi, tetapi dapat menjadi tantangan buat ibu baru. Ibu barunya bisa masih usia muda, usia sedang, atau yang usia mungkin udah lama menikah terus dapat anaknya udah lama, udah bertahun-tahun menunggu, baru itu mesti menjadi sesuatu tantangan itu buat seorang ibu. Apakah beliau akan berhasil dalam proses menyusui itu? Dan untuk memahami cara menyusui yang benar, nanti kita akan belajar bagaimana posisinya. Dokter Devi udah mana? Sudah. Boneka udah siap, peralatan ya. Sudah bawa bayi saya. Kemudian yang terakhir adalah penting untuk menjaga kesehatan ibu dengan memenuhi nutrisinya, istirahat cukup, merawat payudara. Nah, kita mau ulik satu-satu ini dokter. Sebetulnya manfaatnya apa sih? Kenapa harus ASI? Kenapa nggak susu botol? Karena iklan susu botol itu begitu luar biasa dan mereka mengatakan mereka komplit, semua gizi dari A sampai Z yang dibutuhkan bayi itu ada di sana. Gimana dok? Sebenarnya manfaat ASI itu nggak hanya untuk bayinya ya, untuk ibunya pun juga bermanfaat ya. Yang pertama kalau untuk bayi yang jelas untuk memenuhi nutrisi udah pasti ASI itu paling sempurna, ciptaan Allah yang paling sempurna ya. Kemudian selain itu dalam kandungan ASI itu banyak sekali zat-zat selain nutrisi ya, yang bisa mendukung imun bayi, ya imun bayi ya. Kemudian untuk ibunya pun juga sama. Jadi untuk ibu manfaat ASI pun juga untuk menjaga kesehatan ibu juga ya. Selain secara psikologi nanti ibu lebih dekat bondingnya dengan bayi, dia juga menimbulkan imun untuk ibu juga dan mencegah penyakit-penyakit. Nah, terutama ini yang untuk setelah melahirkan ya. Ya, jadi kalau menyusui itu ada zat yang bikin ada hormon yang bikin ibu terbantu untuk mengecilkan rahim setelah melahirkan. Ya, otomatis kalau mengecilkan rahim juga dia akan mencegah adanya perdarahan. Dengan mencegah perdarahan bisa mencegah anemia. Itu kan berkelanjutan ya. Selain itu juga otomatis lebih simpel menyusui, lebih simpel, lebih murah, tidak ada limbah yang terbuang ya itu paling utama. Nggak basi juga, nggak perlu diangetin kecuali kalau udah berhari-hari di luar ruangan ya jangan diminum ya, itu basi itu ya. Jadi memang ada ibu-ibu yang sangat sukses ya. Jadi saya punya teman itu pas nyusui itu sampai tumpah-tumpah loh ibaratnya. Tapi ada ibu yang udah berusaha dari A sampai Z kok cuma dikit netes, bayinya gelisah, rewel, nggak sabar, terus nangis. Jadi mempengaruhi emosi ibu juga. Udah daripada repot aku siapin pakai susu botol. Gitu ya. Menyerah sebelum berperang ya. Oke.
Kalau untuk ASI itu misalnya dokter, ibu habis operasi itu tetap ini kita mengenal inisiasi menyusui dini, Ya, IMD ya? betul. IMD, Inisiasi ya. menyusui dini. Itu maksudnya apa tuh dokter? Inisiasi menyusui dini ya, sebenarnya itu adalah tindakan skin to skin. Jadi diharapkan bayi diletakkan di dadanya ibu ya, agar ada transfer antara kulit ke kulit ya. Sebenarnya itu tidak harus bisa langsung menyusu ya. Yang penting adalah skin to skinnya. Itu mungkin yang masih banyak yang miskomunikasi ya. Ada yang masih belum paham, ternyata bayinya langsung diletakkan ke payudaranya ibu. Sebenarnya nggak perlu. Jadi hanya perlu diletakkan di dadanya ibu biar ada yang namanya refleks bayi yang dia mencari putingnya ibu. Nah, ada juga yang berhasil. Jadi setelah diletakkan, jadi IMD itu sekitar bisa sampai 30 menit sampai 1 jam waktu IMD-nya ya. Diharapkan bayinya ada refleksnya, kemudian mencari puting sampai menyusu sendiri pun juga bisa sebenarnya, tapi tidak saklek harus bisa langsung menyusu. Mungkin belum langsung keluar belum ya langsung ya. Yang penting ada pelekatan dari skin to skinnya itu. Jadi itu IMD itu dilakukan di VK dan di ruang operasi? Ya, nah ini ruang operasi itu masih beberapa yang melakukan, masih beberapa yang belum, karena kondisi kita tahu kalau di ruang operasi itu kan sangat dingin ya, otomatis juga berpengaruh ke bayi juga. Takutnya hipotermi gitu. Oke. Apakah itu dilakukan hanya 1 kali atau berkali-kali? Itu 1 kali. Jadi IMD waktu pertama kali ya, diharapkan 1 jam setelah lahir didekatkan ke ibunya. Ya. Gitu. Terus kebutuhan bayi ini, dokter, waktu baru lahir tuh apakah bayi itu udah harus minum berbotol-botol berkali-kali, ataukah nanti pikir ini bayi dari lahir kok belum mimi-mimi, ini nanti dia dehidrasi, itu gimana tuh dok? Ya, itu yang paling sering ibu-ibu takutkan terus dikasih madu lah, dikasih boleh ya dok ya? Ini boleh sambil cerita ya. Kemarin sempat dapat pasien ya, karena ini, jadi sebenarnya yang berperan dalam proses menyusui kan nggak cuma ibu sama bayi, keluarga juga ya harus mendukung. Karena melihat bayinya kok asinya ibunya belum keluar, langsung dikasih madu, dan itu efeknya sangat fatal ke bayi. Apa tuh? Itu akhirnya bayinya kontrol ke sini dengan kondisi perut yang kembung. Ya, jadi ada infeksi dari saluran cernanya, karena kan belum siap menerima zat lain selain ASI ya. Bahkan air putih pun belum siap ya. Iya. Jadi ASI jadi bayi baru lahir itu cukup dengan ASI aja cukup ya. Dan bayi itu setelah lahir dia punya cadangan lemak coklat namanya ya. Jadi setelah 3 hari sebenarnya kalau misalnya ASI ibu belum lancar tuh nggak masalah. Oh ya? Masih aman. Masih aman. Tapi ingat sebenarnya ASI itu sudah diproduksi dari tubuh ibu tuh dari sejak hamil ya. Sejak hamil itu sebenarnya sudah disiapkan. Jadi waktu hari-hari pertama nanti yang keluar itu kolostrum, dan kolostrum tuh nggak banyak, cuma dikit banget. Dan lambung bayi itu kalau baru lahir, kalau misalnya ibu-ibu tahu kelereng ya paling cuma sebesar kelereng aja. Jadi kan nggak perlu ya dikasih minum 1 botol 30 cc, itu nggak perlu. Karena dia masih dalam masa pertumbuhan banget, jadi cuma segini aja ibu. Jadi kalau dikasih banyak muntah ya. Iya, gumoh lah, apalah ya gitu. Oke. Inisiasi menyusui dini itu saya baru tahu tuh. Tak kira itu hari besok diinisiasi lagi, hari besok diinisiasi enggak ya. Kalau biasanya hari pertama itu belum bisa dilakukan, karena kata dokter tadi kalau di ruang OK itu kan harus 16 derajat, jadi bayi bakalan hipotermi. Pas di ruangan sebaiknya kalau sekarang, kalau misalnya ibunya sehat, bayinya sehat, nggak ada masalah, langsung rawat gabung. Langsung rawat gabung. Bagaimana dokter kalau bayi yang dilahirkan itu prematur? Apakah sama dengan seperti yang dokter kasih IMD dan lain-lain itu? Itu juga prematur juga kita harus lihat kondisinya ya. Apakah dia ada asfiksia atau sesak saat lahir, atau masalah apa enggak? Ada masalah atau enggak? Kalau nggak ada masalah? Kalau nggak ada masalah, IMD boleh. IMD boleh. Oke. Terutama bayi kecil ya. Iya. Kemudian apa lagi dokter yang harus disiapkan oleh ibu nih? Misalnya ini bayi udah lahir, kemudian udah di kamar, udah rawat gabung. Gimana nih mulai ini nih bingung nih ya, gimana tuh? Bonekanya mana? Saya bawa bayi saya sendiri.
saya bawa bayi. Nah, jadi sebenarnya untuk persiapan menyusui sebaiknya ya kita persiapan dari sebelum melahirkan ya, biar nggak kaget ibu-ibunya. Soalnya pengalaman saya juga baru lahir juga tetap ya, yang namanya ibu-ibu baru tetap ada paniknya kok ya. Jadi sebaiknya mungkin bisa mencari info mengenai menyusui sebelum melahirkan. Yang jelas sebenarnya kunci utama dari menyusui itu berhasil adalah dari posisi dan pelekatan. Jadi bukan masalah payudaranya gede atau enggak, nggak ngaruh ya? Nggak ngaruh, itu juga banyak nih, banyak yang akhirnya ibu-ibu tuh menyerah karena merasa dok payudara saya kecil ya, saya kayaknya nggak ada asinya deh, padahal enggak. Jadi ukuran bentuk apapun itu dari payudara itu tidak berpengaruh ya. Besar enggaknya itu kan hanya masalah jumlah lemaknya aja ya, gitu tapi ya. yang karena di dalam payudara itu udah ada ininya, udah ada kelenjar yang memang untuk menghasilkan air susu ya. Nah mungkin ini sambil saya praktek boleh. Oh saya juga bawa payudara ya selain payudara. Nah ini contohnya nih. Udah ada kit buat Udah ada ini sambil edukasi. dari awal aja ini Ya, okay. Ibaratnya payudara ya. Jadi sebenarnya bayi itu menyusu itu nggak di putingnya tapi di areolanya, atau kalau misalnya nggak tahu apa itu yang di item-item sekitarnya ya, bukan di putingnya. Nah kenapa? Karena di dalamnya itu kelenjar-kelenjaran juga ada di dalamnya ya. Nah kalau misalnya banyak yang ngeluh kan sakit banget lecet putingnya karena kemungkinan ya karena pelekatan iya salah posisi dan pelekatannya yang masih salah ya. Ini ya. Nah caranya gimana kalau mau menyusui? Jadi pastikan kondisi ibu harus nyaman ya, nyaman, ibunya senang, boleh posisi duduk boleh, posisi tiduran juga boleh kalau misalnya habis pasca operasi masih belum bisa duduk ya. Nah ibu gendong bayinya ya dengan posisi seperti ini ya. Nah yang harus diingat adalah adik bayinya itu harus melekat, harus nempel di perutnya ibu. Nah seperti ini nih, perut dengan perut. Jadi buat nginget-ngingetnya posisi telinga bahu itu dalam satu garis lurus, kemudian tangannya ibu menopang. Nggak boleh gini ya? Nggak boleh, kadang gini nih, ya gini terus baginya gini, tengeng dong. Tengeng lehernya. Tengeng ya, lehernya tengeng ya. Nah jadi harus benar-benar nempel di ibu ya, telinga bahu dalam satu garis lurus ya. Kemudian tangannya menopang ya, menopang ke seluruh badan bayi. Nah tangan yang ininya ini mungkin gini aja ya. Tangannya satunya bisa untuk memposisikan. Nah, yang sering salah juga adalah cara megang payudaranya. Banyak yang gini nih. Salah ya? Salah ternyata. Karena kalau kayak gini tuh kayak menekan ini kelenjarnya, jadinya malah air susunya nggak bisa keluar lancar. Harusnya pakai C hold atau U hold gini ya. Jadi gini Bu, ya gini ya. Nah, jadi kayak mijet gitu ya? Kayak nopang aja, kayak ngambil aja, ngambil sambil ngarah-ngarahin. Nah, untuk tahu pelekatan yang baik adalah ya setelah bayinya udah nempel, usahakan kepalanya sejajar di payudara, hidungnya di depan puting ya. Jangan ya, di depan puting nempel itu nanti otomatis bayi pun juga ada refleks rutin namanya, dia mencari puting ya. Nah, kita tunggu sampai bayinya benar-benar membuka mulut lebar. Kadang suka kesusu ya. Kalau belum siap jadi dia cuma gini-gini aja langsung dimasukin. Nah itu nggak ngelekat dengan baik juga. Nah kuncinya selain ibunya nyaman, sabar juga. Karena memang proses menyusui itu nggak bisa sebentar ya. Karena sama-sama belajar, adiknya belajar, ibunya belajar. Iya, jadi ketika bayinya udah membuka mulut yang lebar, baru deh diarahin nih putingnya ke atas mulutnya dulu, terus biar dia bisa masuk hap. Nah pelekatan yang sempurna itu kalau areola atas atau item-itemnya itu masuk semua, lebih kelihatan dibanding yang bawah. Jadi yang bawah nggak kelihatan, bawahnya nggak kelihatan, yang kelihatan hanya atasnya aja ya. Mulutnya benar-benar membuka, terus bibir bawahnya itu terlipat keluar. Nah jadi kalau
kalau ngenyotnya gini ya, gimana ya gini? Itu belum tuh, harusnya gini, harus lebar. Harus lebar. Terus kemudian dagunya nempel di payudara. Nah, nanti evaluasinya gimana? Kalau pipinya adik mengembung, berarti dia udah ada mulai nyedot tuh. Nah, kalau asinya keluar nanti kelihatan suaranya biasanya kedengeran glek-glek kayak kita minum aja. Nah, itu yang paling penting sih, yang penting harus dipersiapkan latihan untuk posisi sama pelekatan. Ya, sebenarnya kuncinya cuma itu. Ya. Itu dokter, beberapa ibu itu suka kalau yang right handed itu kan biasanya payudara kiri, kalau left handed itu payudara kanan. Kadang-kadang lebih besar sebelah kanan lebih enak menyusuin yang kiri nih, karena kita harus dua-duanya seimbang, atau boleh nggak milih salah satu aja? Nah, sebaiknya dua-duanya ya, gantian ya. Kadang dalam satu periode menyusu bayi itu juga bisa dua-duanya minta ya. Setelah dia puas di payudara kiri, dia masih pengen ya kasih payudara kanan. Nah, usahakan memang sampai kalau pelekatannya bagus, nanti juga dia bayinya kan lebih puas ya. Pengosongan payudaranya pun juga lebih tuntas, lebih lancar. Nanti pengosongan payudara yang tuntas itu yang bikin nanti produksi asinya juga semakin bertambah. Gitu. Kemudian apa aja dok yang harus disiapkan? Nih saya bayi nangis, kan sekarang katanya ada aplikasi mengetahui arti tangisan bayi ya. Oh iya, ini iya. artinya minta mimi, ini minta gendong, ini ngomong ketawa dia, itu beneran tahu. Bukan bapaknya ya? Bayinya loh ya. Kata ya bapaknya. Ya. Jadi itu udah gimana jadi nggak konsentrasi. Ya, jadi sebenarnya fungsinya rawat gabung atau ibu yang tidur bersama bayinya tuh sebenarnya juga lebih lebih sensitif dengan tangisan bayi ya. Nah, kita ada tanda-tanda awal sama tanda-tanda terlambat ya kalau mau menyusui ya. Jadi tanda lapar bayi awal tuh bisa dia mulai dari yang tidur, mulai geleng-geleng kepala, mulai tangannya mulai kusek-kusek kadang sampai ngenyot-ngenyot. Berarti dia lapar. Udah lapar tuh dia. Tanda awalnya kayak gitu. Kadang sampai bunyi gitu. Nah, itu tanda lapar awal. Tapi kalau misalnya udah terlambat nih, bayinya akan nangis ngamuk dia. Nah, usahakan ibu menyusui di tanda-tanda awal bayi lapar. Karena kalau misalnya udah terlambat, biasanya kan anaknya udah ngamuk tuh, udah rewel, ngambek ya, bayi bisa ngambek. Oh iya. Iya. Yang ngajarin bapaknya. Bapaknya telah gitu ya. Ngambek juga. Jadi kalau bayi udah ngambek, dia akan males untuk menyusu. Udah ngamuk. Jadi kalau kayak gitu udah terlambat ya, caranya ya kita tenangkan dulu, mutung ya. Kita tenangkan dulu, kalau udah mulai tenang baru disusuin gitu. Kemudian mungkin harus posisi yang nyaman ya. Kalau yang sampai sebenarnya apa sih yang terjadi kalau payudara itu sampai lecet? Nah, kalau payudara lecet itu pasti karena pelekatannya tidak sempurna. Salah posisi. Salah posisi udah pasti. Karena ini posisi menyusui itu sebenarnya kenapa mulutnya harus membuka lebar, karena nanti putingnya tuh ada di dalam, nempel di langit-langit bayi, gunanya untuk nyedot air susunya ya. Nah, kalau misalnya bayinya nyedotnya di puting, selain asinya nggak keluar lancar, dia kan jadi ada gesekan-gesekan ya, gesekan-gesekan yang bikin dia akhirnya lecet, dan itu nyeri memang. Terus nanti ibunya, aduh nggak mau nyusuin, sakit gitu sakit. Itu nyeri banget memang, nyeri sampai meriang kadang ya, pengalaman ya. Mastitis ya. Iya. Mastitis itu kalau udah ada terlalu penuh ya, udah terinfeksi ya. Kalau lecet macam-macam, ada yang lecet, ada yang pecah, ada yang merekah gede gitu juga ada memang. Kemudian ini dokter, ini pertanyaan ibu-ibu ya, saya mewakili. Jadi kalau misalnya ibu-ibu yang punya produksi ASI banyak tuh baiknya gimana nih dok? Sementara kan misalnya bayi udah terlalu kenyang, terus ini masih kenceng banget nih, begitu bayi lepas sampai mancur-mancur, bagusnya tuh ditampung atau dibuang atau gimana dok? Ada nggak istilah namanya ASI basi? Nggak? Ya sebenarnya kalau misalnya pada ibu-ibu yang ASInya banyak, memang lebih sering dikosongkan kan akan lebih baik. Jadi boleh diperah, boleh disimpan juga. Disimpan di freezer. Di freezer bisa, di kulkas bisa, di freezer bisa. Berapa lama itu? Kalau misalnya pakai, tergantung kulkasnya ya. Ada yang 1 pintu, 2 pintu. Kalau 1 pintu freezer ya, karena kan lebih sering kebuka tutup 1 bulan lah. Kalau misalnya 2 pintu bisa 3 bulan.
Lama juga ya, Lama lama-lama juga. bisa bikin yogurt dong. Ya, ya. Dan ini yang sebenarnya ilmu baru yang saya dapat juga ya. Sebenarnya Kak, ASI perah tuh nggak harus disusuin ke bayi ya. Karena lebih baik memang bayi menyusu langsung, terutama kalau misalnya ibunya ada di rumah ya, masih cuti misalnya, masih cuti sambil merah ASI. Jadi itu ditabung aja ditampung yang bayi aja, kemarin. ya, dan tidak harus dihabiskan untuk bayi. Jadi kalau bisa menyusu langsung. Itu yang pilihan nomor 1. Ya. Kemudian kalau kemudian ibunya bekerja, masih punya cadangan ASI. Terus harus bagaimana preparationnya sebelum dikasih ke bayi itu, Dok? Kalau yang dari freezer. Nah, kalau dari freezer misalnya mau dikasih ke bayi, bisa diturunkan ke chillernya dulu ya, atau bisa di suhu ruangan, bisa tunggu sampai yang beku itu mencair ya. Boleh langsung diberikan, atau kalau mau diangetin. Nggak langsung. Jadi ya. pakai air dulu, Pakai air diangetin, panas, mangkok misalnya ya, boleh diangetin botolnya di bentar atas, ya. ya. Baru dicek suhunya terlalu panas atau enggak. Oke. Jadi bisa ditabung buat cadangan nanti pas ibu udah kerja. Iya. Kalau ada di rumah, pilihan pertama sama ibu dulu ya. Menyusu langsung. Mungkin persiapan kalau misalnya mau bekerja mungkin ya, ya sebisa mungkin ketika di rumah ya quality time sama bayi ya. Susuin terus. Sebelum bekerja diperah dulu ya untuk persiapan bayi ya. Kalau perlu rumahnya deket, pulang ya, Dok ya. Pulang boleh ya. Kan boleh tuh diizinin tuh di kantor, mau pulang nyusui bayi dulu. Ya. Terus Terus malam sambil istirahat, sambil netai terus ya, itu pasti nanti ASINya banyak. Kemudian pertanyaan berikutnya, Dokter, kenapa ASI eksklusif itu 6 bulan, kenapa enggak 12 bulan? Misalnya gitu, Dok, apa Dok alasannya 6 bulan? Ya 6 bulan tuh karena memang untuk jadi di dalam tubuh bayi pun juga udah diciptakan ya persiapannya ya. Jadi total 6 bulan itu full makanan cair atau dari ASI itu. Nah, ketika 6 bulan kita udah ada yang namanya MPASI, makanan pendamping ASI. Jadi bayi sudah mulai dikenalkan makanan-makanan. Nah, tapi sebenarnya ASI tetap diteruskan sampai usia 2 tahun. Kalau bisa. Iya. Kalau masih produktif ya. Masih produktif. Pasti bisa kalau misalnya dari awal udah bagus menyusuinya. Takutnya kalau ibunya kerjanya 12 jam sehari nggak bisa Ya, pulang. kadang Hanya gitu. berhenti sendiri. Ya, kadang gini, ada juga yang gini, dia terbiasa menyusui, terbiasa pumping ya. Terus karena ngasih ASINya pakai botol. Nah, ini tadi juga sempat disinggung ya. Iya, gimana Pakai ya? botol. Nah, botol itu bikin bayinya jadi males menyusu langsung. Jadi dia kayak nggak ada effort gitu ya. Tenang Iya. aja udah ngalir Udah gitu ngalir. ya. Jadinya malas menyusui lagi. Ketika udah mengenal botol dari awal, biasanya bayi memang lebih malas untuk menyusu ya. Nah, itu yang bikin akhirnya kenapa kok nggak tuntas 2 tahun, karena terbiasa pumping, jadinya bayinya malas menyusu, padahal yang bikin produksi ASI terus berkelanjutan sampai 2 tahun itu adalah direct feeding itu, yang mulut bayi yang merangsang payudara ibu itu. Jadi karena kalau misalnya pompa dibandingkan dengan menyusu bayi langsung ya, pengosongannya nggak tuntas kalau pompa. Oh gitu. Ya, itulah kenapa kalau misalnya pumping terus-terusan lama-lama juga nggak bisa tuntas sampai 2 tahun. Oke. Jadi kalau misalnya tadi yang ibu bekerja kemudian udah punya tabungan ASI itu di rumah, tadi dihangatkan kata dokter. Jadi ngasihnya jangan pakai botol, Dok. Jadi Ya. disendokin atau gimana, Dok? Sebaiknya pakai cangkir boleh. Ada kayaknya. Ada nggak ya? Bawa nggak ya? Tapi umur berapa bulan dulu tuh kalau pakai cangkir? Dari bayi baru lahir bisa. Bisa? Nah, Cangkir bayi. cangkir bayi. Sloki atau ini bukan untuk minum minuman keras ya. Jadi caranya sambil dicontohin aja ya. Iya. Jadi misalnya kurang lebih segini nih ya, 30 cc atau 5 cc atau berapa itu. Bayi kalau baru lahir kan juga nggak harus banyak, 5 cc lah paling nggak. Diberikannya bayi di pangku sambil biar dia nyecep gitu ya. Iya, biar dia refleks, lidahnya kan keluar untuk mengambil susunya. Iya. Jadi bukan diginiin, bukan diminumkan gitu ya, tapi memang hanya ditempelkan ya, Tapi kalau dia dulu. itu baru agak dinaikin gitu. Kalau udah mulai
habis dinaikkan. Jadi dia melatih refleksnya tetap ada. Ya. Kalau yang sendok susu itu dokter, jadi ini kayak aku pernah lihat, jadi ada botol, terus ujungnya tuh kasih sendok dialirin gitu. Oh iya, itu kan Beda biasanya buat MPASI ya. Kalau itu ya malah ya. Oh. Jadi ya nggak apa-apa, sendok gitu boleh, pipet boleh, yang penting biar bayinya tuh masih mau mengambil asinya sendiri ya. Kalau ngenyot ke botol itu udah pasti nanti jadi bingung puting istilahnya. Kalau untuk bayi yang lebih besar nggak apa-apa tuh, kalau udah umur 1 tahun masih minum ASI tuh jalan-jalan ke mall kan mungkin mau netek di tempat umum nggak nyaman ya, udah dibawain ibunya susu nih minum gitu tuh nggak apa-apa ya? Sama aja sih. Karena udah gede ya tapi ya. Karena udah gede kan berarti dia yang penting adalah waktu awal-awal itu sebelum dia berhasil menyusu ya sebaiknya jangan dikasih botol. Jangan dikenalin dulu yang sebelum pinter yang terbaik ya. Ya kenalkan ya kan dipinterin dulu lah. Dipinterin biar dia pinter minum ASI. Bagaimana untuk posisinya dokter? Apakah harus duduk, apa terlentang atau bisa sambil tiduran? Yang paling aman yang mana dok? Yang penting nyaman, ibunya nyaman, mau dia duduk atau tiduran boleh ya. Karena nyusu itu kan agak lama nih, biasanya punggungnya pegel ya. Ya kadang-kadang kalau duduk terus kan juga pegel ya. Capek, tangannya juga capek. Iya, duduk pun juga sebaiknya ada senderannya. Kalau kadang cari yang bantal salah, ya? Kalau gini ya punggungnya sakit ya, senderan biar bayinya aja yang didekatkan kayak gitu. Sambil tiduran boleh, sambil miring ya. Sebenarnya banyak ya posisi ya. Posisi gendong pun bisa gini juga bisa, tergantung bayinya lebih kecil bisa gini juga bisa, macam-macam atau gini nyebrang itu bisa. Kalau sambil tiduran sambil miring, yang penting intinya adalah bayi ditempelkan. Nah, selama bayinya itu masih nyedot ASI, bisa nyedot, itu artinya hidungnya bebas, nggak ada masalah. Gitu. Yang khawatir kan biasanya kan nanti hidungnya ketutup atau enggak ini dok kan gitu ya. Selama bayinya nyedot ya berarti aman. Nggak mungkin kan kita minum tapi kita tahan napas kan tetap nggak bisa minum ya. Gambarannya seperti itu aja sih. Saya pernah ketemu kasus itu dokter. Jadi ibunya nyusui pas jam 2 malam ngantuk banget. Terus pagi-pagi bayinya udah biru. Karena ketimpa payudara ibu. Nah, itu mungkin ada sih beberapa kasus yang memang kondisi payudara yang besar itu juga harus hati-hati ya. Hati-hati, jangan hati-hati. Mungkin posisinya jangan tidur ya. Cuma kan memang jam malam jadi ibunya juga ngantuk. Iya. Bayi minta mimi ASI itu ya sebaiknya ya kalau dengan kondisi yang ibu yang obes ya, payudaranya besar ya sebaiknya duduk aja ya. Takutnya memang ada beberapa kasus seperti itu. Oke. Kemudian apa yang langkah yang membantu ibu siap dan percaya diri sebelum memasuki tahap menyusui? Pertama, bertanya pada ibu yang pernah menyusui. Ini penting ya. Iya, penting. Sharing ya. Sharing. Dulu gimana sih dokter Devi waktu itu ini enggak sih hari pertama langsung keluar, hari kedua, hari ketiga nih misalnya gitu ya. Iya. Pengalaman juga sama ya, sebelum melahirkan pun juga saya tanya-tanya ke teman yang udah persiapannya apa, bahkan punya list ya yang harus dibeli apa. Ya. Ini udah. Jadi sebelum melahirkan tuh kita udah siap ya. Udah siap tas suami siaga ya, Devita. Sudah siap siaga suami. Dan untuk ini ya, untuk sebagai info aja, konselor menyusui itu bisa memberikan konseling sebelum ibu melahirkan. Jadi misalnya ibu mau persiapan boleh mendatangi konselor menyusui di kota-kota terdekat untuk konseling untuk tahu apa aja sih persiapannya gitu. Ya, yang kedua konsultasikan kepada dokter. Itu dokternya tuh dokter anak apa dokter kandungan tuh kalau untuk urusan itu? Ya sebaiknya yang tahu ilmu tentang menyusui ya. Bahkan mungkin ya saya sebelum belajar konselor pun juga ternyata banyak ilmu yang saya dapat di situ. Ilmu baru yang saya dapat. Ya. Oke. Jadi biasanya kalau ibu-ibu ngerumpi itu sekalian tanya, dulu pengalaman gimana? Anak pertama gimana? Anak kedua gimana? Anak ketiga gimana? Gitu. Karena beda-beda ya. Beda-beda. Mungkin anak pertama karena ibu masih muda, ASInya masih banyak. Kemudian kalau laki-laki sama perempuan beda ya dok ya? Kalau anak laki-laki itu kayaknya lebih, ya mungkin ya. Makanya lebih mimi ASI itu lebih ini. Kencang ya. Lebih kencang gitu. Kemudian persiapan perlengkapan ya apa aja nih dok? Ini ada juga nih apa berani nyusui. Dulu zaman saya dulu belum ada ya, terus sekarang udah banyak inovasi ya dokter ya. Iya. Karena kayak pakaian pun juga sebenarnya pengaruh ke produksi. Kalau kita tidak persiapan dengan yang ketat nih kan biasanya kalau misalnya habis melahirkan kita pasti ukurannya berbeda ya. Jadi kalau zaman sekarang tuh
banyak banget bra menyusui, mau yang murah banget ada ya, mau yang mahal banget juga ada ya, itu bebas. Karena apa? Karena dengan bra yang menyesuaikan dengan bentuk payudara baru kita itu sangat menolong. Yang pertama, kalau kita mau tiba-tiba menyusui dimanapun tuh lebih mudah. Jadi nggak perlu dibuka belakang. Oh iya. Jadi resleting belakang. Aduh, gimana tuh diputar dulu. Iya. Atau beli daster dulu lah bagaimana. Iya, itu memudahkan. Yang kedua, tidak akan menekan payudara. Jadi kalau payudara ditekan kan juga ngaruh ke ini ya. Nanti muncrat asinya. Ngaruh ke ini juga, apa namanya? keluarnya asinya itu lancar atau enggak. Yang ketiga juga mencegah adanya itu mastitis atau payudara bengkak sampai infeksi. Karena kalau otomatis kalau terlalu ketat kan kayak menimbulkan trauma, itu juga bisa bikin payudaranya meradang istilahnya. Meradang, nyeri banget, bisa sampai gergesi kalau orang Jawa bilang ya. Ada bra menyusui, kemudian ada bantal menyusui nursing pillow. Wah, ini dulu zaman aku nggak ada tuh bantal. Emang khusus apa atau bentuknya kayak gimana itu bantal menyusui? Bentuknya macam-macam, kayak setengah donat gitu sih. Itu sebenarnya buat ganjelan, dan sebenarnya itu naruhnya di mana itu? Di sini. Oh, supaya bayinya bisa nyender ke bantal. Ya, nah sebenarnya itu penting nggak penting ya. Karena kalau kita terbiasa memakai bantal, jadi kalau di tempat lain kita nggak biasa, jadi bingung. Nanti balik lagi ngaruh ke posisi sama pelekatan ya. Nggak pas ya. Jadi sebenarnya nggak begitu esensial kalau yang bantal ya. Kemudian ada yang baru nih, penutup atau apron menyusui, cover or nursing scarf. Wah, itu ya. Dulu mungkin pakai kain gendong gitu ya, lagi kasih pakai jari ya. Tapi tahu nggak, aku tuh punya anak 2 kali nggak pernah pakai jari, bingung makainya, gimana caranya? Sama. Jadi suruh pakai yang instan lah, tinggal diceklek gampang. Gitu tapi kalau eyangnya yang gendong maunya pakai jari, jadi harus punya 2. Jadi harus punya 2, punya persiapan. Ya, apron penting juga, karena kalau di tempat umum ya biar untuk nutupin biar nggak jadi pusat perhatiannya, jelas ya. Pastikan ngaruh ke kenyamanan ibu kan yang nomor 1 kalau menyusui. Biasanya tuh kalau memang syarat ya untuk yang public office, mall, rumah sakit, kantor pemerintah itu harus ada nursing roomnya ya. Nursing roomnya. Jadi itu tuh pojok menyusui harus ada. Kita ada kan? Ada. Di bawah ya. Ruangnya keren itu ya, di dekat ini itu ya. bisa buat foto-foto itu. Yang hobi foto-foto seneng ya. Soalnya dia Instagramable. Oh iya, jadi ibu-ibu kalau mau menyusui jangan main ke RSU hanya untuk nursing, main ke nursing roomnya. Kemudian ada juga pompa ASI, kemudian breast pad. Pompa ASI yang bagus ya kayak gimana sih, Dok? Apa yang gini, apa yang pakai listrik atau elektrik apa manual? Nah, sebenarnya paling bagus justru malah tangan ibu sendiri. Jadi gini? Iya. Kan capek, tapi lebih tuntas, lebih sebenarnya nggak capek-capek banget ya, asalkan tahu tekniknya. Lagi-lagi ya. Piye. Karena yang memproduksi ASI adalah sekitaran sini ya, bukan puting. Jadi caranya adalah ditekan, pencet, lepas, udah gitu doang. Pengalaman saya juga nggak tahu nih dulu ya. Kirain dari sini. Iya, kalau gini nggak boleh, nggak bisa keluar sama sakit nanti. Jadi justru malah ditekan, pencet, terus lepas, udah gitu doang. Nah, gitu. Itu lebih ekonomis, gratis ya. Lebih nggak perlu di steril dan sebenarnya lebih tuntas ya. Kan jadi ibu lebih merasakan ya. Mana sih yang kadang kan kalau payudara penuh tuh ada rasa gerenjel-gerenjel di area tertentu. Nah itu kan bisa kerasa kenceng iya. Kalau breast pump itu tergantung juga ibu-ibu sukanya yang mana, mau yang elektrik, mau yang manual. Sekarang macam-macam. Itu balik lagi tergantung kesukaan. Ada yang sekarang nggak pakai kabel ya, tinggal ditempelin sambil kerja juga ada tuh sekarang. Oh iya. Ada macam-macam sekarang. Itu kemajuan teknologi di bidang peribu-ibuan ya. Oke, next nih ini ada namanya let down reflex. Bisa dijelasin nggak dong maksudnya tuh apa? Ya, let down reflex itu refleks di mana ketika setelah bayi itu merangsang atau menyusu, itu keluarlah ASI. Ya, keluarlah ASI ya. Jadi ASI keluar dari payudara ibu. Ya, itu terasanya biasanya
tapi ada tantangan juga ya sebenarnya. Ya ASINya sampai mancur tuh itu LDR. Nah, pada kasus yang ASINya bener-bener deres ya, itu alirannya pun juga kencang, LDR-nya kencang. Itu yang seringnya ibu-ibu tuh mengeluhkan gini, dok kalau netei ini anaknya apa keselak ya, jadinya pakai botol aja. Nah itu ya balik lagi salah. Nah itu karena LDR-nya ASINnya terus dia nyemprot gitu ya gelagapan bayinya. Jadi itunya ukurannya kalau kita buka keran maksimal ya, gitu maksimal. ya. Jadi mungkin ada tips juga ya, kalau memang ASINnya banyak terus ya nggak apa-apa kalau mau dipompa dulu sampai LDR-nya selesai. Jadi nggak terlalu kenceng ya, jadi baru menyesuaikan disuguhkan ke bayi. Itu. Oke. Kemudian apalagi siapkan diri untuk menyusui setelah bayi lahir. Jadi memang kalau mau nyusui ini harus diniatin dari awal ya. Kadang-kadang kayak modelnya kayak artis itu kan bilang punya bayi itu ganggu aku lagi nyanyi, aku lagi apa, pokoknya nanti aku nggak mau nyusui deh gini. Ada tuh ibu kayak gitu ya. Tapi yang sarannya kita karena memang imunoglobulin itu diberikan ke ASI gratis. Kalau kita cara setelah berumur bayi berapa bulan kan harus divaksin, imunisasi segala macam itu ibu pernah riwayat sakit apa tuh kalau ada antibodinya tuh dikasih ya di dalam ASI ya. Betul. Bahkan sebenarnya ini ya dok ya, untuk ibu yang sedang sakit itu yang ibu menyusui yang sedang sakit boleh nggak kalau misalnya kondisinya masih bagus boleh itu nggak nularin, nggak menularkan, justru antibodi yang tercipta di tubuhnya ibu itu dialirkan ke ASI, bayinya lebih kebal sakit, nanti ya. Oke. Jadi kan beberapa kali itu ada pasien saya penyakit dalam itu sakitnya ibu tipes, ibu TBC pun boleh. Cuma dia pakai masker. Harus pakai masker. Jadi kecuali ibunya koma, itu baru nggak ya? Nggak bisa. Ibunya udah nggak sadar atau udah kelepek-kelepek udah saking lemasnya. Jadi kalau ibunya masih lumayan fit, bisa memposisikan atau itu bolehkah langsung ataukah nanti diperas silakan ya. Silakan. Oke. Kemudian ada yang namanya istilah postpartum blues itu, dokter bisa jelasin nggak? Maksudnya itu apa dok? Itu mungkin kondisi psikologi ibu ya. Ya itu kan banyak faktor ya sebenarnya. Entah itu dari fisik ibu ya, mungkin fisik bayinya atau lingkungan sekitar pun juga sangat berpengaruh. Itu ya dimana ibu tuh gampangnya tuh istilahnya merasa depresi, merasa stres berat karena kelahiran dan ada bayi yang menjadi beban gitu. Jadi merasa jadi beban. Mungkin karena sebenarnya bukan beban ya, mungkin karena memang ibunya pengen memberikan terbaik tapi kok kondisinya tidak memungkinkan, dia jadi stres sendiri juga bisa, banyak hal. Tapi ada kasus itu dokter, misalnya pada wanita yang diperkosa dokter, contohnya dia udah membenci bayi itu sejak bayi itu dalam perut, tapi karena makhluk Tuhan misalnya dia memutuskan saya tidak akan mengumumkan bayi ini tapi saya tidak mau merawatnya. Kita hormati keputusannya ya. Ya karena dia juga tidak tahu misalnya itu apalagi kalau ada beberapa kasus yang diperkosa ramai-ramai itu pilih yang siapa di antara para pemerkosa misalnya gitu. Kita udah perkirakan ini nanti akan kemungkinan postpartum blues gitu ya dok ya. Biasanya. Kemudian dokter pada kasus-kasus yang ternyata bayi meninggal dok, misalnya meninggal di dalam kandungan atau meninggal setelah lahir karena sesuatu dan lain hal, kemudian ibu tuh untuk ASI kan memang udah dipersiapkan Allah ya ini bahwa begitu melahirkan nanti payudara akan pelan-pelan memproduksi. Apa yang harus dilakukan tuh dok pada kasus seperti itu supaya ibu nggak tambah depresi kemudian ASI nggak bikin sakit ya? Iya, memang kalau misalnya ASI penuh nih ya memang harus dikeluarkan ya, harus diperah. Tapi itu semua kan keputusan dari ibunya ya, mau boleh didonorkan boleh, karena kan banyak yang membutuhkan juga sekarang ya. Donor ASI boleh atau mau dipergunakan untuk hal yang lain pun juga nggak ada masalah ya. Balik lagi kalau misalnya prinsipnya ASI adalah bayi menyusu langsung. Nah, jadi ketika bayi tidak menyusu langsung, nanti lama-kelamaan produksinya pun juga akan berkurang. Makin sering disusui makin banyak ya.
Oke, jadi ibu juga harus percaya diri gitu ya, Dan betul, penting ya itu ya. penting. Nanti kalau jangan dia berpersangka buruk, aduh pasti aku gagal, aduh pasti aku nggak berhasil. Itu nanti di malaikat lewat ya benar nggak berhasil gitu ya akhirnya ya. Intinya adalah sebenarnya mindset ya, pola pikir harus happy, harus senang, apa namanya ya, ada istilah law of attraction, harus ngomong asiku banyak, asiku bagus buat bayi. Itu mempengaruhi banget itu. Makanya malaikat lewat ya akhirnya jadi banyak. Amin, Tidak amin ya amin, gitu ya. Oke, apalagi nih ya dokter ya, perlekatannya harus benar. Oh dokter, sekarang bagaimana jika kasusnya itulah bayi kembar 3? Ibu harus bagaimana? Tapi aku suka nonton tuh YouTube, bukan ya, Reels ya, Reels atau apa tuh, TikTok. Ibu yang punya bayi 3 misalnya, ya Allah sebegitu riwahnya gitu. Sedangkan payudara ibu cuma 2. Apakah bayi itu akan berbutaan atau bagaimana? Gantiannya gimana tuh dok tekniknya? Gantian bisa. Kalau bayi kembar kan kita punya 2 payudara ya. Bisa barengan, satunya menunggu juga bisa. Ya. Terus bilang antri gitu ya. Dulu ya Dek ya. Kakak dulu ya gitu ya. Gantian. Kan maksudnya pasti lama-kelamaan ibu tuh bisa mengatur ini ya, pola minumnya bayi ya, ritmenya ya. Misalnya satunya dia lebih seneng, lebih sering, satunya lebih banyak tidurnya, nanti gantian aja ya. Boleh sambil diperah, satunya dikasih pakai cangkir juga boleh. Kecuali nanti bayinya rebutan. Aku dulu gitu ya. Pingsut gitu ya. Suruh pingsut bisa nggak? Bisa nggak? Oke gitu. Tadi kalau yang posisi bayi jadi bisa misalnya mau bareng nih kanan kiri gini ya. Iya, bisa gini, bisa. Kalau bayinya kan kalau misalnya kembar agak kecil ya boleh gini, diginiin bisa. Atau satu gini, satunya gimana, sambil tiduran boleh, sambil duduk boleh ya. Gitu ya. Sebenarnya fleksibel, yang penting pelekatannya benar. Ini pertanyaan lagi dokter. Kalau untuk bayi-bayi kembar itu kan biasanya nggak fully 40 minggu ya dok. Mestinya dia maju ya. Mungkin 36, mungkin 35, mungkin 34 ya. Kadang-kadang tuh terpaksa harus dilahirkan karena udah terlalu besar sekali atau gimana. Itu juga mempengaruhi payudara sang ibu, bahwa pada saat mungkin asal di SC atau lahir normal pun itu belum ready banget kan payudaranya, karena masih misalnya 7,5 bulan atau 8 bulan setengah atau 8 bulan. Itu juga gimana itu? Ada tekniknya untuk supaya memancing. Kalau misalnya bayi kecil tergantung kondisi juga ya, dirawat gabung langsung atau biasanya kan diobservasi dulu. Tetap sih ketika kondisinya ibu mulai stabil, boleh diperah, boleh langsung. Kita ada KMC ya kalau untuk bayi kecil ya, kangguru mother care. Itu tolong dijelasin lagi. Kenapa namanya kangguru? Kenapa bukan macan atau gajah? Enggak ya? Karena meniru kangguru ya yang menggendong bayi. Jadi bayi kecil itu sama kayak IMD ya, skin to skin ke kulitnya ibu. Jadi itu tuh juga merangsang pertumbuhan bayi juga. Jadi dia beratnya bisa lebih cepat ya, secara psikologis kan ngaruh ya bondingnya ibu. Nah, tetap ya kalau misalnya bisa menyusul langsung ya menyusul langsung. Itu jadi posisinya seperti apa tuh di dalam kangguru itu? Jadi seperti ini, sama kayak IMD tapi mungkin karena kondisinya tapi lebih, ini bukan menyusui, tapi dia cuma digendong aja. Skin ya, skin to skin. Itu bisa harus berdiri atau tidurin atau duduk. Biasanya duduk ya, kan di ruangan ini ya, ruangan bayi ibu duduk. Nanti ada tuh sekarang pakai kimono khusus kangguru ada untuk gitu. Dan itu nggak hanya ibu ya, boleh bapaknya loh. Jadi bapaknya buka baju? Iya, sama. Bayinya dimasukin ke dalam baju? Iya. Masukin ke dalam kemeja gitu kemeja, ya? Jadi biar nempel di kulitnya. Itu akan sangat membantu. Itu berapa lama? Biasanya ya 30 sampai 1 jam, itu tergantung kondisi bayi ya. Kondisinya gimana, stabil atau tidak. Kalau bayi sakit jangan dulu ya. Kita kalau lihat bayi gimana. Kuning boleh? Bayi kuning boleh. Oke. Udah lumayan jelas. Sekarang apa tandanya bayi itu lapar dok? Kan bayi kadang ini nangis karena pipis kali ya, atau dia lagi ngambek ya, atau gimana? Rewel apa gimana gitu? Kalau teori itu nggak ada yang bilang tanda-tandanya kayak gimana, cuma tanda laparnya aja yang kayak tadi itu ya, yang misalnya dia mulai gelisah, mulai tangannya masuk mulut. Kadang kalau rewel karena pipis juga gimana ya, memang
harus pengalaman ya. Lama-lama ibu tahu, Lama-lama ini tahu, nih karena pipis pipis. ini. Gitu ya. Itu nggak ada ilmu yang nangis karena pipis, karena pup, itu nggak ada ilmunya iya. sebenarnya ya. Memang harus Kalau AAA minta Mimi, kalau II habis pipis nggak bisa ya. Nggak Kalau bisa. U habis pup nggak bisa ya. Nggak bisa juga. Nggak ada sekolahnya bayi Nggak ya. ada sekolah bayi, sekolah ngomong bayi gimana kan? Iya, oke. Kemudian untuk tanda bayi itu udah kenyang apa dokter? Bayi sudah kenyang biasanya dia, maaf ya, dia mulai melepas payudara ya. Terus Tapi bisa juga melepas karena dia capek. Capek Aku mau bisa. istirahat dulu, capek guys gitu ya. bayinya tertidur. Oh, tidur berarti udah. Iya, tertidur. Biasanya mukanya kayak teler gitu loh ibu. Iya. Mukanya teler, melepas payudara itu tanda kenyang. Terus relax ya, badannya relax. Kadang kan kalau bayi suka gini nih ya. Kalau udah mulai relax tuh tangannya udah mulai membuka, tertidur ya. Atau bersendawa juga bisa. Oke. Apa yang harus dilakukan setelah bayi selesai menyusui? Setelah bayi selesai menyusui ya itu disendawakan, karena kalau misalnya penuh perutnya nggak nyaman juga bisa rewel. Ya, jadi rewel. salah satu alasan bayi rewel ada perutnya kembung. Perutnya kembung karena udaranya masih di dalam, jadi kita harus posisikan gini nih ibu. Nah, sambil ditepuk pelan gitu sampai dia bersendawa. Atau kadang Kalau belum bersendawa belum lulus itu. belum lulus ya biasanya. Berarti belum selesai ya, masih dipupuk. Diletakkan biasanya dia terus rewel. Atau kadang kalau misalnya tertidur mungkin dimiringkan boleh sampai dia sendawanya keluar. Cara bersendawa hanya begitu apa ada cara Ya. lain nggak? Tahu saya gini ya. Nggak bisa gini. dikelitikin nggak? Sendawa nggak ya? Atau diancam sendawa nggak ya? Ayo sendawa gitu ya. Oke. Itu yang disebut bayi gumoh ya. Kalau misalnya udara berarti udara dalam perutnya atau banyak. terlalu penuh minumnya Terlalu juga penuh bisa. minumnya. Apalagi ya? Edika Devita ada pengalaman nggak? Apa kamu ingin menanyakan sesuatu berkaitan dengan ASI? Kalau sampai lebih dari 2 tahun boleh nggak sih dok sebetulnya? Boleh sebenarnya. Sampai 5 tahun boleh nggak? Itu kebangetan ya. Ya kalau yang 2 tahun itu beneran keluar ASI apa? Iya, keluar ASI. Ya. Keluar ASI. Masih bisa. Masih bisa prolong kali sampai 2,5 tahun ya, kalau misalnya itu ya. Sebenarnya di tertulisnya tuh definisinya 2 tahun atau lebih. Lebihnya seberapa memang nggak ada batasannya. Nggak ya. sampai 17 tahun juga. Iya sih. Kalau itu harus hati-hati ya. Itu udah kelainan berarti ya. Terlalu cinta ibu. Kemudian harus itu ya. Kemudian ya apa ya? Jadi untuk pemakaian botol atau dot itu ditunda dulu sampai si bayi pinter. Benar-benar pintar secara alamiah seperti apa. Kemudian apa sih, bagaimana cara merawat puting itu dok? Jadi supaya tidak lecet sebelum dan setelah bayi selesai, apa yang harus dilakukan ibu dengan payudaranya? Sebenarnya cukup dengan mengoleskan asinya aja. Oh gitu? Iya, betul. Jadi nggak pakai minyak telur atau minyak pedes Nanti asinya pedas ya. Iya, jadi pakai asi ibu, pakai asi nggak bisa. pakai air putih atau dikasih sabun boleh nggak dok? Nah ini sering ya, karena kelembapan puting itu juga penting ya. Iya. Kelembapan puting Nanti tuh lecet ya. iya, kalau misalnya sering mandi pakai sabun itu kan ngaruh ke kelembapan ya, itu juga bisa bikin lecet ya. Karena dia Basah, iya. Jadi cukup setelah menyusui cukup pakai dioles, atau sebelum menyusui juga dioles pakai asinya dulu. Setelah menyusui juga, atau cukup dilap aja udah cukup, lap pakai tisu mungkin ya. Mandi pun disabuninya juga paling sehari sekali itu cukup. Jadi nggak boleh di area mame itu terlalu banyak bahan kimia. Ya betul. Apapun itu. Karena kan langsung ya. Karena langsung nanti jangan-jangan ibunya habis megang sambal nanti bayinya tersedak-sedak pedes amat. Oh ya dok, itu ngaruh nggak sih dok? Kalau ibu makan sambal, bayi asinya pedes juga? Nggak pernah ngincipin ya. Tapi sebenarnya kayak obat-obatan makanan tuh kan juga ada beberapa persen lah yang masuk ke bayi. Kalau dari ibu-ibu zaman dulu sih bilangnya gitu. Kalau lagi nyusuin jangan makan pedes-pedes, nanti asinya jadi pedes. Nah next yang ini pertanyaannya dokter. Kalau misalnya untuk memperbanyak produksi ASI, benarkah harus makan daun katu? Itu ada penelitiannya atau sayur apapun boleh? Ya. Atau gimana dok? Karena kalau di Amerika nggak ada daun katu. Ya misalnya gitu ya. Iya, jadi untuk produksi ASI yang jelas yang pertama
menyusuinya ya harus lebih sering. Kemudian makanan-makanan ibu nggak cuma harus yang memperbanyak ya, tapi kandungan nutrisinya juga penting ya. Memang ada beberapa penelitian yang menyebutkan daun kelor sama daun katuk tuh bisa pengaruh ke produksi. Daun ya. kelor tuh pahit nggak sih? Apa nggak ada rasa? Saya juga nyobanya yang udah dalam bentuk kapsul ya. Oke, di Kalau yang kapsulin ini ya. agak susah ya. Kayaknya di daerah Di desa banyak. Di sih desa daun banyak kelor. ya kalau di kamu tahu nggak daun kelor kayak gimana? kecil-kecil ya kalau nggak salah ya. Searching dulu. Kecil-kecil ya. Kecil-kecil. Itu mungkin di kota agak susah ya. Terus jangan lupa juga protein juga penting buat ibu karena kan nggak hanya kuantitas ya, kalau ASI kualitasnya pun juga ya. Harus ibunya juga harus banyak protein, jadi kandungan ASINya pun juga lebih bagus. Jadi nggak cuma ASI kosongan aja ya gitu ya. Jangan cuma air aja. Air aja di dalamnya. Oke. Dan ini ya bukan makan banyak ya, tapi makan cukup untuk bayi, untuk ibunya. Soalnya kalau lagi ngasih ASI itu lapar terus, iya, ya benar kan? Iya, tapi kan ada yang ini pernah ada nih ya, disuruh ibunya makan buahnya sampai ibunya pun juga muntah-muntah. Jadi nggak perlu berlebihan, semua yang berlebihan itu nggak baik ya. Jadi cukup untuk ibunya gimana? Memang lapar ya, lapar cukup minum, cukup makan. Cukup banyak. Cukup banyak. Oke, kemudian untuk istirahat ibu itu mempengaruhi produksinya juga nggak dong? Iya, karena produksi itu juga dipengaruhi sama kondisi ibu ya, kondisi psikologis. Kalau misalnya kurang istirahat kan juga ibu juga secara psikisnya juga terpengaruh. Jadi itu saya bisa bayangin deh kalau ibu punya kembar 7. Aduh. Sebenarnya kalau misalnya di negara kayak Amerika gitu kan mereka jarang punya rewang ya. Semua dikerjakan sendiri karena harga rewang di sana mahal banget. Kadang-kadang pada nggak bisa bayar. Tuh anak 7 A B C D E J ganti pampers, ganti semua, ganti kan ya Allah. Ya nggak berhenti gitu ya. Jadi mungkin ibunya ini jadi kurang istirahat, produksinya berkurang gitu ya. Jadi untuk yang seperti itu dokter ya, misalnya tadi ya kasus yang ekstrim kembar 7 itu kan termasuk sangat-sangat langka ya. Itu akhirnya kan nggak mungkin ASI ibu cukup. Boleh dong akhirnya pakai susu formula gitu. Susu formula itu untuk kondisi-kondisi tertentu memang ya, selama ya itu ya banyak hal ya, entah itu bayinya sakit atau ada alergi tertentu, kondisi tertentu memang terpaksa memang pakai susu formula. Tapi sebisa mungkin kalau tidak ada kondisi khusus ya ASI aja udah cukup. Berarti ibu kalau punya bayi 7 kalau bisa cari donatur ASI gitu kan? Kalau bisa donatur ASI lebih baik. Lebih baik ya. Karena ya kita tetap harus mikirin tumbuh kembangnya bayi juga ya. Kalau kita paksa memang saklek banget, kalau memang tidak memungkinkan ya memang harus dikejar ya. Dikejar, yang penting dia menurut grafik itu harus di label hijau terus ya. Betul. Jangan BGM bawa garis merah ya. Oke, kemudian bagaimana kalau ibu yang sakit tadi, ibu minum obat tetap nggak apa-apa, tetap nyusoni bayinya ya? Ada beberapa obat yang memang pengaruh. Nah, biasanya kalau misalnya ibu menyusui kan berobatnya pun juga pasti menyampaikan ke dokternya ya, sedang menyusui. Nanti akan dipilihkan beberapa obat yang tidak pengaruh ke ASI. Oke, aku ada tips nih untuk ibu-ibu yang sedang menyusui. Apa itu? Ya, satu. Kalau sebelum nyusui, wudhu dulu. Wudhu dulu, karena ini ceritanya seorang ibu di Arab yang anaknya hafiz. Jadi pada saat menyusui ibu dalam kondisi suci. Luar biasa ya. Jadi kalau sehari ibu bayi nyusui 10 kali ya, 10 kali dia wudhu, atau dia baru nyambung sholat masih suci, dia nyusui bayinya. Atau kemudian payudara kanan kiri dibersihin. Kemudian sebelum menyusui, Allahumma barik lana bima razaqtana makina azabana, karena anak mau makan sebelum minum. Jadi dua itu guys kuncinya. Yes. Jadi nanti anaknya jadi insya Allah kan, misalnya ibunya bilang ya Allah nah ini rezeki dari Allah, kamu semoga menjadi anak ya, ibu doainlah selama itulah, jadi semoga kamu menjadi anak yang baik, soleh, kalau bisa habis Quran dan lain-lain. Jadi itu salah satu kunci yang setelah anaknya menjadi imam di Masjid Haram ditanyakan, ibu rahasianya apa punya anak sukses di dunia dan akhirat insya Allah gitu ya. Saya dulu waktu mau menyusui bayi saya selalu wudhu.
Itu yang lupa ya. Ya, Hanya lupa. kadang-kadang kan cuma mikir lagi ribet lagi ini lagi habis ngulek cabe misalnya gitu ya. Harus cuci tangan ya dok ya. Oh iya jelas, karena juga tetap ya kita harus jaga higienitas kita biar bayinya pun juga nggak sakit ya. Nggak sakit. Untuk ibu-ibu yang sakit, misalnya ibunya menderita TBC yang menular lewat udara, jangan sampai anaknya ketularan ya dok ya. Betul. Karena itu bisa dicegah, jadi ibu harus pakai masker terus. masker. Dan pengobatannya nggak boleh putus. Oke, masih di 1 jam bersama Dr. Alin dan saya masih bersama Dr. Devi, pediatris spesialis anak. Kita tadi membahas tentang bagaimana menyusui bayi baru lahir dengan bahagia. Ya. Oke gitu. Nah ini udah di terakhir nih dokter. Dokter mau ngasih quote atau take home message nih buat ibu-ibu yang baru hamil atau baru mulai menyusui, atau orang tua yang mendengar anaknya lagi hamil, nanti dia kasih nasihat buat anaknya harus bagaimana dokter. Oke, mungkin ini aja sih ya, mengasihi atau memberi ASI atau mendapatkan ASI itu tuh haknya bayi dan haknya ibu juga. Itu ingat ya. Bukan kewajiban. Bukan kewajiban, haknya ibu juga ya. Jadi kalau kita mikir kewajiban kok jadi stres ya. Stres ya. Kewajiban itu haknya sih. ibu loh. Karena dengan memberi ASI itu ibu juga lebih sehat ya kan. Lupa tadi ya, itu juga salah satu bentuk KB juga ya, KB. kan, untuk menunda kehamilan. Ibu lebih sehat, bayi lebih sehat, lebih higienis, lebih murah. Jadi ASI itu hak, selain haknya bayi, haknya ibu juga. Itu aja sih dok. Oke. Jadi nomor 1 ASI, nomor 2 ASI, nomor 3 ASI. Kalau bisa ASI, kalau ASI nggak bisa, gimana caranya? Pokoknya kalau bisa ASI, nomor 3 kembali ke pasal 1. Ya, itu peraturan Pasal 1. Jadi yang disampaikan Dokter Devi tadi, kalau untuk yang pilihan terakhir ya dok, kalau kepepet banget dan udah nggak bisa lagi mengupayakan untuk pakai ASI alamiah, harus pakai susu formula, karena memang susu formula itu iklannya luar biasa dokter. Kadang masuk ke rumah sakit juga gitu ya. Sebenarnya udah ada peraturan dari pemerintah ya, udah dibatasi secara ya? internasional juga ada. Oke. Yang jelas intinya mungkin sekarang banyak banget kandungan tapi tetap tidak bisa menggantikan kandungan dari ASI karena nggak ada imunoglobulin iya, antibody yang itu ya, macam jenis proteinnya, jumlah proteinnya itu tetap tidak bisa menggantikan ASI. Oke, kayaknya pertanyaan di dalam kepala saya udah diwakili dari saya bertanya ke Dokter Devi, tadi udah dijawab dengan gamblang. Nah, nanti yang pengen tahu bisa mengunjungi konselor ASI kita. Ya. Oke, Dokter Devi prakteknya kapan di RSUD? Di RSUD saya ada jadwal poli di hari Selasa, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu, jam kerja. Jangan cari jam 7 malam. Beliau di rumah. Udah. Oke, kita tutup nih ya dok ya. Jangan lupa selalu stay tune di 107,3 FM dan kita akan memberikan informasi-informasi yang lain yang menarik buat Anda semua, sahabat sehat Seconegoro. Mungkin next kita mau bahas apa lagi nih Dokter Devi nih? Apa ya? Mungkin 3 bulan, 4 bulan ke depan saya ganti. Kalau ada ide mungkin ya, ada komen nggak? Boleh usul nanti mau membahas tentang apa. Kita sudahi dokter ya. Ya. Terima kasih banget Dokter Devi atas waktunya. Beliau sedang Sama-sama. poli, saya culik sebentar. Break dulu, maaf ya pasien poli harus menunggu dulu. Oke, tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.